Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di dalam menjalankan salah satu kewajiban, yaitu salat Isya berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan salat Qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Semoga apa yang kita lakukan diberikan ganjaran dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabat, dan yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, tema kultum yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah tentang Ramadan adalah bulan jihad. Jihad di sini maksudnya bulan bersungguh-sungguh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah musim kebaikan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai disia-siakan. Bulan Ramadan adalah bulan jihad, bersungguh-sungguh, bukan untuk bermalas-malasan. Jangan sampai menghabiskan hari-hari di bulan Ramadan yang mulia hanya dengan tidur atau kegiatan yang kurang bermanfaat lainnya. Kita optimalkan Ramadan ini untuk ibadah dan kegiatan yang bermanfaat lainnya. Kalau kita lihat sirah atau sejarah, kita dapati Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in benar-benar bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, baik untuk ibadah atau yang lainnya. Puasa tidak menjadikan mereka alasan untuk bersantai-santai. Bahkan tercatat dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan beberapa kali jihad atau berperang, yaitu di bulan Ramadan. Di antaranya adalah perang Badar yang terjadi di pertengahan bulan Ramadan, sekitar 15 Ramadan atau 16 Ramadan, yaitu pada tahun 2 Hijriah. Dan juga penaklukan kota Mekah di akhir Ramadan pada tahun 8 Hijriah. Jihad memiliki makna yang luas, mulai dari jihad terhadap diri sendiri atau jihad melawan hawa nafsu atau yang disebut dengan jihadun nafs, sampai jihad melawan orang-orang kafir atau jihadul kuffar. Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang disebut dengan mujahid, orang yang berjihad, kata Rasulullah, adalah orang yang bersungguh-sungguh melawan nafsunya, melawan hawa nafsunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bahwa jihad itu cakupannya cukup luas. Melawan hawa nafsu dalam ketaatan kepada Allah termasuk jihad. Ketaatan kepada Allah itu bisa berupa menuntut ilmu. Menuntut ilmu maksudnya di sini adalah belajar agama, kemudian mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, kemudian mendakwahkan ilmu, berdakwah, dan membantah orang-orang menyimpang, kemudian melawan orang-orang kafir dan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, jihad juga bisa dengan harta, bisa juga dengan jiwa, bahkan juga bisa dengan lisan dan pikiran. Hendaknya kita mengoptimalkan
seluruh potensi yang kita miliki untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya harta yang lebih, silakan berjihad dengan harta. Kita infakkan di jalan dakwah atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 15, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya atau benar. Jamaah rahimakumullah, maka di bulan Ramadan ini kita harus bersungguh-sungguh menjalankan apa-apa yang telah disyariatkan, apa-apa yang Allah telah syariatkan. Mulai dari puasa, qiyamul lail, salat tarawih, qiraatul Quran, sedekah, dan amalan-amalan yang lainnya. Kita harus berupaya dan bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik. Jangan sampai kalah dengan hawa nafsu dan kemalasan di dalam diri kita, terutama ibadah puasa dan qiyamul lail, karena dua ibadah ini adalah syiar utama di bulan Ramadan. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan ada dua jenis jihad melawan nafsu di bulan Ramadan. Kata Ibnu Rajab, dua jenis melawan hawa nafsu di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu jihad di siang hari, yaitu dengan berpuasa. Yaitu dengan berpuasa dia meninggalkan makan, minum, dan syahwat. Kemudian jihad yang kedua yaitu jihad di malam hari dengan mendirikan sholat malam atau sholat tarawih. Dengan berlalunya hari-hari Ramadan, hendaknya kita semakin bersemangat, jangan malah sebaliknya. Semakin bertambah bulan Ramadan, semakin akhir semakin loyo. Jamaah sholat tarawih semakin ada kemajuan, maksudnya maju softnya ya. Ini sangat disayangkan. Kita manfaatkan sisa Ramadan yang ada ini, apalagi menjelang akhir Ramadan, memasuki 10 hari yang terakhir. Hendaknya kita benar-benar memanfaatkannya dengan baik. Rasulullah SAW benar-benar mengoptimalkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu." Rasulullah SAW apabila memasuki 10 Ramadan terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan istri-istrinya, yaitu dalam rangka untuk menghidupkan malam untuk ibadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, serta selalu semangat untuk bersungguh-sungguh mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.